Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 4, kelompok Kabinet Burhanuddin Harahap, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Kamila, absen 34. Nama saya Rora Safela, absen 6. Nama saya Kaifa, absen 16. Nama saya Mulyana, absen 24. Nama saya Sanas, absen 31. Nama saya Sonia Latifah, absen 33. Nah, yang pertama ini ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yang pertama ada mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Dalam hal ini, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru. Yang ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi dan memberantas korupsi. Yang kelima, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Berikutnya ada program yang berhasil. Program yang berhasil yaitu mengadakan perbaikan ekonomi. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur, karena harga-harga kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi. Yang kedua, berhasilnya pemilihan umum. Berhasilnya menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR. Dan yang tiga, kembalinya wibawa pemerintah. Berhasil mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat. Nah, selanjutnya ini ada demokrasi liberal. Yang pertama kita bahas adalah kelebihan demokrasi liberal. Kelebihan demokrasi liberal. Yang pertama itu, adanya kebebasan yang tinggi. Setiap individu memiliki kebebasan yang sangat tinggi, penegakan HAM juga akan semakin ketat, sehingga individu menjadi semakin bebas, baik itu bertindak atau memberikan aspirasinya. Yang kedua, ada tingginya pendapatan penduduk. Hal ini disebabkan karena roda ekonomi tidak begitu diatur ketat oleh pemerintahan. Para pengusaha bisa lebih bebas mengembangkan bisnis dan sebagainya. Yang ketiga, kekuasaan yang tidak disalahgunakan. Karena di dalam demokrasi ini, rakyat memiliki peran yang sangat penting. Bahkan kekuasaan pun berfokus kepada parlemen, sehingga semua bisa dikontrol dengan baik. Hal inilah yang dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, ada kesiapan menang dalam perang. Karena di dalam demokrasi liberal, semua berasal dari rakyat, maka akan ada kompetisi tersendiri saat pemilihan presiden, parlemen, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka akan mempersiapkan kemenangan dengan lebih baik dan lebih tertata, sehingga negara akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Yang kelima, fokus terhadap rancangan jangka pendek. Kelebihan selanjutnya dari sistem demokrasi liberal adalah fokusnya lebih kepada rencana jangka pendek saja, sehingga dengan begitu program-program yang ada akan dapat terrealisasi dengan cepat dan maksimal. Yang terakhir, peningkatan iptek. Hal ini karena masyarakat menjadi semakin leluasa untuk berinovasi dan berkarya. Selain dari sisi teknologi, juga ada peningkatan dari ilmu pengetahuan. Kebebasan yang ada mendorong kepada banyak orang untuk meningkatkan pengetahuan masing-masing. Selanjutnya ada kekurangan demokrasi liberal. Yang pertama, kekuasaan dapat dimonopoli. Kompetisi demokrasi saat ini semakin ketat dan besar, sehingga bisa saja kaum borjuis menggunakan segala macam cara untuk menguasai jalannya pemerintah yang berjalan saat ini. Yang kedua, tingginya individualitas. Semakin banyak orang yang hanya fokus
pada dirinya sendiri atas kebebasan yang dimiliki. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya rasa gotong royong dan kekeluargaan. Ini juga mengakibatkan tingginya konflik agama dan sosial. Lalu yang ketiga, ada besarnya kesenjangan sosial, terjadi karena kaum kapitalis yang menguasai modal mengeksploitasi para pekerja. Lalu yang keempat, terjadinya gejolak ekonomi disebabkan oleh gesekan antar para pelaku usaha dan menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Yang terakhir, kebebasan pers yang disalahartikan. Pers yang terlalu bebas tidak dapat dikontrol oleh pemerintah, menjadikannya mudah disetir oleh kepentingan tertentu dan menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi masyarakat. Nah, selanjutnya, apa itu demokrasi liberal? Dalam pengertian secara umum, liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, serta menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu, paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme. Demokrasi liberal atau tepatnya demokrasi parlementer cocok untuk negara-negara yang memerlukan seorang tokoh pemersatu bangsa. Tokoh ini tidak boleh berpolitik praktis, karena kalau dia ikut berpolitik praktis, dia tidak bisa lagi menjadi pemersatu bangsa. Demokrasi parlementer karenanya cocok untuk negara-negara monarki. Raja, ratu, kaisar adalah tokoh pemersatu itu. Tugas tokoh ini kebanyakan hanya dalam acara-acara seremonial belaka. Lalu setujukah dengan demokrasi liberal? Sebenarnya banyak negara-negara di luar sana yang berhasil menjalankan sistem pemerintahan demokrasi liberal ini. Namun jika pertanyaannya cocokkah Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, maka jawabannya adalah tidak. Seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia, dan Pancasila merupakan rumusan serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kami rasa paham liberal atau liberalisme tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dianut oleh bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.